Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 9 Januari 2024. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Presiden Joko Widodo meresmikan terminal tipe A Pakupatan Serang, Banten. Hujan yang mengguyur kota Cilegon dalam beberapa hari terakhir, BPBD Kota Cilegon mewaspadai potensi bencana. Tenaga honorer Pandeglang akan kawal keputusan pemerintah yang akan merekrut 2,3 juta calon aparatur sipil negara di tahun 2024. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya penggunaan transportasi umum untuk meminimalisir kemacetan yang tinggi akibat era modernisasi seperti saat sekarang ini. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya saat membuka secara resmi terminal tipe A Pakupatan di Kota Serang. Berikut laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Dalam peresmian Terminal Pakupatan Serang, Presiden Joko Widodo menyampaikan pentingnya mendorong penggunaan transportasi umum di era modernisasi seperti ini karena tingkat kemacetan sudah sangat tinggi. Tingkat kemacetan yang tinggi di masing-masing wilayah mulai dirasakan saat ini akibat pola masyarakat yang memiliki ekonomi tinggi akan mengutamakan pembelanjaan unit kendaraan pribadi. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pembangunan MRT, kereta cepat, busway adalah salah satu cara pemerintah untuk mendorong masyarakat kembali menggunakan alat transportasi umum. Di semua kota harusnya juga mulai berpikir bagaimana masyarakat agar kembali menggunakan alat transportasi massal untuk mengurangi kemacetan. Dan berikut adalah penyampaian lengkap Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutannya. Saya sangat senang sekali terminal di Pakupatan ini ramai. Busnya tadi bisa berapa Pak? 400 bus setiap hari. Ini sangat bagus, dan kalau nantinya dengan terminal yang sangat indah dan sangat modern ini, jumlah busnya tambah, jumlah penumpangnya tambah, menunjukkan bahwa pergerakan orang untuk menggunakan transportasi umum, transportasi massal itu akan semakin banyak. Itu yang kita harapkan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan Terminal Pakupatan. Presiden RI Joko Widodo menambahkan Terminal Pakupatan Kota Serang yang telah menjadi tipe A ini salah satu contoh untuk masyarakat mau kembali menggunakan transportasi massal. Terakhir dirinya berharap semoga dengan fasilitas yang modern ini jumlah penumpang di Terminal Pakupatan Serang meningkat dengan artian antusias masyarakat untuk kembali menggunakan alat transportasi mulai kembali menggeliat. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, BPBD Kota Cilegon mewaspadai potensi bencana yang mungkin terjadi selama musim hujan. Untuk itu pihak BPBD terus melakukan sosialisasi tentang kebencanaan dan melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. BPBD mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada untuk mengantisipasi potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, atau angin puting beliung. Berikut laporan Riza Anissa dari Radio Kiss FM Cilegon. Hujan mengguyur kota Cilegon selama beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Cilegon mewaspadai bencana. Kepala BPBD Kota Cilegon Suhendi menjelaskan, dalam mewaspadai bencana yang berpotensi terjadi selama musim hujan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi tentang kebencanaan serta rapat koordinasi dengan stakeholder seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkip, Dinas Sosial atau Dinsos dan lainnya. Kemudian digalakan juga gotong royong tingkat kelurahan, membersihkan sungai, pelatihan tentang kebencanaan pada relawan, simulasi penanggulangan kebencanaan, dan lainnya. BPBD pun menginformasikan kondisi cuaca dari BMKG serta menyiapkan stok logistik.
Suhendi mengimbau kepada masyarakat, sehubungan sudah mulai masuk musim penghujan, diimbau agar masyarakat untuk waspada dan selalu siap siaga untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Hujan deras selama beberapa hari terakhir terus mengguyur kota Cilegon, namun hingga Minggu 7 Januari 2024 belum ada laporan banjir dari masyarakat. Suhendi berharap tidak terjadi bencana apapun di kota Cilegon sehingga masyarakat bisa tetap tenang beraktivitas dengan baik seperti biasa. Sebelumnya, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Cilegon Fatur Rahman menjelaskan setidaknya ada 4 potensi bencana yang menjadi ancaman, yakni gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, dan banjir. Namun dari semua potensi tersebut yang paling berbahaya justru adanya gempa disertai tsunami yang mengakibatkan kegagalan teknologi. Saya Riza Aniza dari Radio Kiss FM Cilegon mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, para tenaga honorer di Kabupaten Pandeglang akan mengawal keputusan pemerintah yang akan merekrut 2,3 juta calon aparatur sipil negara. Keputusan pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi hari Jumat yang lalu akan dikawal secara ketat agar benar-benar direalisasikan dan bukan sekedar wacana. Berikut laporan Boim Setiawan dari Radio Angkasa Pandeglang. Ketua Forum Honorer Teknis Kabupaten Pandeglang, Yosef Gumilar akan mengawal kebijakan pemerintah terkait rekrutmen 2,3 juta ASN tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan Yosef Gumilar menyikapi atas rekrutmen ASN sebanyak 2,3 juta formasi yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat 5 Januari 2023. Menurutnya, proses rekrutmen CASN akan terus dikawal secara ketat agar betul-betul bisa direalisasikan. Jangan sampai hanya kembali menjadi wacana belaka, khususnya para honorer tenaga teknis, ujar Yosef Gumilar saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler Senin 8 Januari 2024. Yosef menegaskan dari informasi yang diterima olehnya, pemerintah akan merekrut sebanyak 2,3 juta formasi CASN. Dari jumlah tersebut, formasi untuk non-ASN menjadi P3K mencapai 1,6 juta formasi, termasuk diantaranya tenaga honorer teknis yang sebelum-sebelumnya selalu dianaktirikan karena tidak diberikan formasi, dan sekalipun ada formasi, jumlahnya hanya sedikit, ujar Yosef. Yosef mengungkapkan selain mengawal proses rekrutmen 2,3 juta ASN, ia juga mengawal surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/SM-TT-M.01.00/2023 yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2023. Ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, maka setiap instansi pemerintah diharapkan dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Dari 98,9 Angkasa Radio Pandeglang, Boim Setiawan mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.